Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Ya, selamat pagi. Ya pagi. Oke. Apa yang mau ditanyakan Reza? Selamat pagi Reza Wijaya. Pokoknya untuk Reza Wijaya bulan minggu kan gue bilang kan tanggal 10, tapi sekitar mungkin agak terlambat dikit ya, karena gue masih ada yang mau gue urus bentar. Pokoknya gue pasti datang. Bilang sama Renata nanti Desember nikah, kalau nggak Desember November merit di Ciputra World. Doakan ya. Oke, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, temanya apa, Bang? Kamu Islam ya? Iya, silakan tentang ketuhanan Yesus lah kalau Islam. Ya, Siapa Yesus? temanya apa nih? Ya, Apakah siapa Yesus Tuhan? Iya. Ya. Pokoknya sebentar dulu. Dalilnya di Kalau di nggak mana, Desember, sebentar. Kalau nggak Desember, November gue merit ya. Bilang sama dia. Nanti kita berdoa. Yuk, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, dalilnya di mana, Bang, kalau Yesus Tuhan? Dalilnya kalau Yesus Tuhan itu tergantung ayahnya. Ayahnya Yesus manusia apa Tuhan? Kalau Muhammad kan ayahnya manusia, makanya dia manusia. Kalau Yesus ayahnya, siapa ayahnya? Iya. Ya nggak tahu kan dia tidak dilahirkan. Oh, nah kalau kamu Dia kan nggak dilahirkan. tahu, jangan sok tahu. Makanya saya Iya, minta saya dalil, tahu dia Bang. dilahirkan Dalil, Maria. dalil. Iya, karena Dalilnya dia mana? dilahirkan Kita- manusia. Kita itu Kamu jangan beragama ngotot ya, sebagai suci. ya kamu ngomongnya biasa aja. Kok jadi ngotot Enggak, sih, memang Bang? gini suaranya. Jadi dalilnya Yesus Gimana? ketika Yesus dibaptis kan bapaknya kan datang. Terdengarlah suara dari sorga, bukan terdengar dari kampungnya Yusuf. Terbukalah langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti bapaknya siapa? Kalau Yesus mengata aku anak Allah, berarti bapaknya siapa? Terus Dalilnya dalilnya kalau ya, bentar. Kalau dalilnya kalau banyak. kitab suci. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Anaknya siapa? Anaknya yang tunggal. Allah. Ya, anaknya siapa? Anaknya Maria. Kok anak dulu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak siapa? Kan anaknya Maria, Bang, dilahirkan sama Maria, Si Bang. monyet. Kamu kalau dibacain ayat, kamu fokus ke ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus bapaknya Yesus siapa bapaknya? Bapaknya siapa? Goblok banget sih. Bapaknya yang ditanya. Ya, seumpamanya aku jawab nih ya. Seumpamanya aku jawab nih. Bapaknya, Bang. Anggaplah anaknya Allah lah, Bapak. Nah, berat. Nah, terus Berarti sekarang ada kan- ini Ini sebentar Berarti dulu Yesus satu-satu. bisa berbuat apa dirinya sendiri, bisa dia. Iya, tenang dulu, kamu jangan kayak mau kencing di celana. Nanti dia berkuasa Tenang. dia. Oke, enggak, jangan ke tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Jangan ke situ dulu satu-satu pembahasannya, jangan lompat sana lompat sini. Yesus anak siapa dulu? Ya, Anak terus? siapa? Bapaknya siapa? Nah, kalau kita Jawab. Bang, Oh, kalau kita lewat dalil. Iya, menurut Muncung Kan dulu, memang anaknya Allah, Yesus- tapi kan dilahirkan dari Maria. Iya, satu-satu dulu pembahasan Yesus, bapaknya siapa? Jangan
Satu-satu dulu, nanti itu gampang itu ngomong si Maria kayak si Maria Mercedes itu gampang Oh, gitu. ngebahas itu. Nah, bapaknya siapa dulu? Anak katanya abang anaknya Allah. Tapi kalau tidak lewat berarti sebentar satu-satu. Oh, aku cekek leher kau. Kalau kau bisa Ya. diatur satu-satu Loh. berdebat, jangan lari sana lari sini. ini Satu nabi tema dengan satu tema. apa ini kok emosian nih? Kamu kan ditanya satu, kamu jawab satu. Jangan kamu ditanya satu, kamu jawab tiga. Satu-satu berdebat, Ya. biar enak. Nah, bapaknya Yesus siapa? Siapa bapaknya? Kayak abang Allah. Siapa bapaknya? Nah, oke. Kalau bapaknya Allah, istrinya Allah siapa? Ya nggak tahu, orang nggak ada di Bible. Nah, makanya kau belajar yang benar, bukan yang nggak ada di Bible. Istrinya Allah itu Roh Bang, Kudus. saya cek dulu, cek. Mana Bang kau mengatakan nggak bahwa pintar? ibunya Yesus itu Roh Kudus, di mana dalilnya? Yesus kan ketika dibaptis. Coba tunjukkan bang. Sebentar. Ketika Yesus dibaptis di Lukas pasal 3, Matius pasal 4, kan turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, Ya. ketika ya Roh Kudus ini siapanya Yesus? Siapanya dia? Loh, saya nggak tahu karena nggak ada di Bible. Ada semua di Bible. Makanya Coba kamu jangan tunjukkan. dengerin Abang tahu, tunjukkan. apologet tolol. Yesus itu Iya, mana makanya itu Bible, mana dalilnya bang? Matius 12 ayat 28, Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Yesus membangkitkan orang mati memakai kuasa Roh Kudus. Yesus tidak pernah memakai kuasa Maria. Yesus mengusir setan. Matius 12 ayat 28 pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Maria. Berarti mamanya Yesus siapa mamanya? Siapa mamanya? Kan nggak ada dalilnya bang, kecuali ibunya Yesus adalah Kudus. Bible itu baru pas. Loh, Roh Kudus Orang itu kita kan keluar dari bersesuai Bapa. dalil beragama itu. Iya, Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kalau keluar dari Bapa berarti apanya? Teman-temannya atau istrinya? Ya bapaknya, Sekarang kalau saya ibunya tanya. kan Maria. Maria itu tidak berhubungan seksual ketika Yesus dikandungnya. Ketika malaikat Gabriel datang Terus? kepada Maria, lalu datanglah malaikat Gabriel, Maria, engkau akan hamil, tapi kan aku belum bersuami, kata Maria. Betul. Aduh, kamu ngerokok ya? Kamu kena peringatan, kamu turun deh. Nggak jelas nih anak. Nggak peringatan dia. Pagi Bang Luga. Iya. Bang Luga izin Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ya ini sih bukan debat ya Bang, karena kan kita sama treatment vitamin ini kita sudah selesai lah ya, sudah jelas beda Tuhannya ya, ya nggak Bang? Cuman Betul. kita mau tanya aja, kalau Udin Petot kan dia pada saat Yesus belum lahir itu Tuhannya si Tritunggal satunya itu sama Bang? Kalau ini kan jelas Yesus dulu di anaknya Tuhan, berarti dari kecil di surga. Tapi kalau yang Tritunggal satunya kan berarti beda Bang. Itu gimana menurut Bang Luga? Ya, ketiga-tiganya itu Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Maksudnya Tritunggalnya apa nih? Tritunggal Katolik. Ya. Katolik. Oke. Ya, Tuhan mereka sebenarnya tetap yang tiga itu, tetapi mereka tidak mengenal. Dia tidak mengenal sehingga Yesus itu dianggapnya itu seperti anak kiasan. Yesus disamakan dengan anak kunci, padahal Yesus itu anak kandung. Itu doang. Tuhannya mereka ya sebenarnya Tuhan mereka itu
Ya kalau orang udah disesatkan biasanya ya Tuhannya Dajjal lah. Itu Tuhannya iblis. Seperti itu. Konsep ketuhanannya pada saat Yesus belum lahir berarti Bapak sendiri, Pak. Iya, Pak. Bapak sendiri, Pak. Yesus dengan Bapa sudah ada di dalam kekekalan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah sama-sama kekal. Cuma Yesus kan berada di dalam Bapa, jadi dia masih di dalam badannya. Nah, dia keluar menjadi manusia seperti itu. Jadi sebelum Yesus lahir, ya Tuhannya ya tetap tiga di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus seperti itu. Satu keluarga loh. Yesus aja panggil Bapa itu kan panggilan untuk keluarga. Gimana sih? Kok tolol banget sih si goblok ini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa sih si Ferry ini? Jadi Ferry, juga Tuhan itu ada tiga. Harusnya ada tiga. Cuma kan kita ini kan digertak-gertak sama agama-agama kuno. Tuhan itu Esa berarti kayak batang pohon pisang. Anjing. Mana ada Tuhan satu kayak batang pohon pisang. Tuhan itu ya keluarga. Adam dan Hawa itu diciptakan dengan gambar Tuhan. Berarti Tuhan itu ada dua, laki perempuan. Esa itu artinya satu keluarga, bukannya satu kayak batang pohon pisang, kayak satu peler kau. Ngerti? Oh gitu. Kita ini sebenarnya lagi dijajah dengan istilah esa-esa, ngerti nggak? Penjajahan terbesar bukan Belanda, penjajahan terbesar bukan Jepang. Itu penjajahan terbesar itu agama. Esa udah Esa tidak berbentuk lagi, tidak bisa diserupakan lagi. Itu penjajahan terbesar. Tapi kau nggak sadar Tuhan tuh Esa. Kenapa ada sebagian pendeta bilang kalau Tuhan itu kan katanya Tritunggal tuh, tiga dalam satu udah kayak kopi susu aja tuh, kopi susu sama gula tuh. Tiga dalam satu artinya satu keluarga itu ada tiga orang, bapaknya, mamanya, anaknya, begitu. Kayak kopi susu juga sama aja, kopi susu kan dia nyatu, dia saling membutuhkan. Berarti ketika waktu Yesus itu disalib, berarti bapaknya membiarkan anaknya dibunuh gitu ya Bang Luga ya? Hebat juga bapaknya Bang Luga ya? Tapi kan dibangkitkan di hari yang ketiga, kambing. Kan di hari ketiga kan dibangkitin Yesusnya. Yang bangkitin mamanya sama bapaknya. Betul nggak? Betul. Terus kenapa kira-kira kalau seandainya Kristen itu ajaran kasih, yang membilang umatnya itu ajaran kasih, kenapa setiap umat Kristen itu dibilangnya itu domba? Bukankah domba itu binatang? Seperti anak domba yang tersesat itu? Atau jangan memang ajaran Bang Luga itu tersesat itu Bang Luga? Misalnya kalau saya marah sama kamu lebih pilih dikatain anjing apa domba? Anjing, domba. Kamu bukan lebih gitu mana? Walaupun anjing itu domba itu ya apa ya? Tuhan itu menyamakan sifat-sifat domba. Kamu tahu nggak apa sifat domba yang sangat baik yang harus ditiru oleh manusia? Sifat domba kan cuma domba itu yang harus ditiru oleh Sebentar dulu, sifat domba yang harus ditiru oleh manusia, dia mendengarkan suara gembalanya. Kalau dia tidak kenal dengan suara orang, dia nggak mau ngikutin. Itu sifat domba yang paling luar biasa. Nah, domba itu juga punya kekurangan, matanya rabun. Dia butuh tuntunan, sama seperti manusia. Ditipu dikit sama si Juma masuk, ditipu dikit sama si Donditan masuk, dikerjain sedikit sama si ini, dibilang Tuhan Esa, ngotot Tuhan Esa, padahal Tuhan itu laki perempuan. Ngerti nggak? Ngerti Bang. Jadi gini Bang Luga. Maaf Bang Luga ya. Yesus itu kan itu kan karena dia menebus dosanya orang gitu ya kan Bang Luga.
menebus Iya. umatnya. Lalu di samping Yesus waktu disalibkan itu ada dua orang lagi yang disalibkan. Itu yang disalibkan itu dosa siapa yang tebusnya yang dua orang itu malu kan? Oh, kalau itu nggak menebus dosa, itu memang karena kepala batu dua-duanya. Itu bukan menebus dosa, itu menebus dosanya sendiri. Oh, berarti Yesus itu kepala batu. Jadi juga. kalian ini kenapa ya? Yesus itu kan mati, tapi yang dieksposnya kematian-kematian, nggak mampu melawan tentara Romawi. Pertanyaan saya, kalian ini manusia tai apa manusia peler sih sebenarnya? Yesus itu kan mati. Iya. Lalu di hari yang ketiga bangkit. Kenapa kalian nggak mencoba menyeminarkan kebangkitan Yesus? Kenapa harus Yesus nggak mampu melawan tentara Romawi? Tetapi kalian nggak menceritakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya kalian ini ngikutin ajar tai atau ajaran peler? Bukan ajaran tai, Bang. Ya. Di dalam Al-Qur'an Ajaran apa? surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafaru innallaha salisu salasah. Itu bagi kami terkutuklah orang yang mengatakan Isa putra Maryam Trinitas anak Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad menerima informasi itu dari mana? Itu yang mengatakan itu firman Allah, Bang Luga. Itu bukan hadis. Bedakan Sekarang hadis. saya tanya, nanti kalau aja di sana ada kucing, dia ngaku ketemu Allah, kau percaya nggak? Dan Ya, dia saya juga bawa percaya, firman sedangkan Allah. sedangkan Bang Lah Luga iya mengaku makanya. Sedangkan Sebentar, Bang Luga mengaku Nabi aja orang nggak percaya. Sebentar. Makanya saya bilang Yesus itu mati dan bangkit itu bukan di dunia goib, Ya. bukan di dalam dunia mimpi. Itu Yesus disalib itu dipertontonkan oleh jutaan penduduk Israel. Lalu kenapa kau Ya. tiba-tiba ada orang ngaku nabi, tiba-tiba kau percaya? Lebih Saya nggak percaya. lebih tinggi mana? Sebentar. Ketika Muhammad mengatakan bahwa dia mengatakan Yesus tidak disalib berdasarkan, kenapa kau tiba-tiba langsung percaya? Ya, gimana Bang Luga ya? Karena memang Kau kan maksain diri kau untuk percaya. Sekarang begini, ada maling ah, motor, ah, lalu ah. orang kan biasanya kan datang polisi, yang ditanya saksi mata atau nabi, Saksi mata. yang dicek CCTV atau nabi, mana lebih mahal, saksi mata atau nabi? CCTV. CCTV sama nabi lebih tinggi mana? Lebih tinggi. Tinggi Nabi. Aduh, nabi itu kan tidak bisa dibuktikan. Misalnya saya bermimpi ketemu Tuhan, saya nabi, bisa dibuktikan nggak? Nggak bisa seperti Bisa Bang Luga dibuktikan juga nggak? kita buktikan kalau Bang Luga Nah tidak. makanya, iya sama, semua nabi juga sama, semua nabi juga mimpi, itu nggak bisa dibuktikan. Iya, sama Makanya seperti Bang saya Luga bilang ngaku CCTV. percaya, gitu. Makanya kenapa di Polda Metro Jaya tidak ada nabi? Kenapa yang di sana dicek CCTV? Karena dibanding dunia nyata, nabi itu nggak ada harganya. Ngerti nggak? Abang berbicara ini gini loh Bang. Abang menyamakan zaman dahulu dengan zaman sekarang gitu. Dulu Oke, zaman sekarang. Oke, zaman sekarang. Bagaimana caranya kamu membuktikan kalau Muhammad ketemu Tuhan? Bagaimana kamu membuktikan? Oke Bang. Misalnya saya polisi. Abang seperti itu bertanya sama saya kan. Sekarang saya juga bertanya sama abang. Abang mempunyai nabi namanya Paulus, ya kan? Kapan abang bisa membuktikan Paulus itu bertemu dengan Yesus? Di mana abang bisa membuktikan? Sementara antara Yesus dan Paulus itu Makanya saya bilang, mati. iya. Jadi begini. Gimana? Seluruh Abang mau nabi, percayai termasuk keyakinan abang. kamu Abang dengerin dulu, mempunyai tolol. nabi. Dengar Si saya manusia. dulu. Kamu Jangan diam abang dulu, aja manusia ngomong. peler. Diam kau, kuturunkan kau nanti. Kurang ajar kau, udah tahu ini bukan room kau kok, jadi kau yang ngomong di sini. Kan saya bilang, nabi-nabi itu tidak berguna kalau tidak ada bukti. Yang bisa membuktikan nabi-nabi itu benar hanya Yesus.
Karena hanya Yesuslah yang nyata melakukan mujizat atas namanya sendiri. Kalau nabi-nabi membuat mujizat atas nama Tuhan, tetapi kan Tuhannya nggak terlihat, Udin. Karena Tuhannya nggak kelihatan, maka mujizat Nabi itu tidak bisa dibuktikan 100%. Saya misalnya ngusir setan, setannya pergi, tapi kan Tuhannya kan nggak kelihatan, kambing. Nah sekarang Yesusnya terlihat, kucing, dengerin. Yesus membangkitkan orang mati, ada orangnya, bukan tiba-tiba angin datang. Nabi-nabi kan mengusir setan, membuat mujizat, kan Tuhannya nggak kelihatan, betul? Nah sekarang Yesus bikin mujizat, Yesusnya kelihatan nggak? Kelihatan. Makanya Yesus itu mengaku apa dengan mujizat yang kelihatan? Dia memang mengatakan bahwa Bapakku tidak terlihat, tapi aku anaknya. Yesus tidak berkata aku nabinya. Jadi yang membuktikan nabi-nabi bisa bernafas, bisa menjadi nabi, itu karena kebangkitan Yesus. Nah kalau Muhammad menyangkal kebangkitan Yesus, maka Muhammad tidak bisa membuktikan kalau dia diutus oleh Tuhan. Karena kalau mengaku diutus oleh Tuhan, itu harus ada tanda dari Tuhan, yaitu dia harus bisa bangkit dari kematian. Sementara tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Paham nggak kau? Makanya ketika Yesus disalibkan mati, itu nggak boleh nanya Nabi, karena itu Nabi nggak ada gunanya. Dalam konteks-konteks tertentu Nabi nggak berguna. Apa? Dalam hal saksi mata, Nabi tidak berguna, karena Nabi otoritasnya cuma dua. Kalau nggak mimpi, penglihatan. Nabi tidak bisa kopdar dengan Tuhan. Nabi tidak bisa menghadirkan Tuhan secara fisik. Nabi cuma menyampaikan dari Tuhan yang tidak terlihat. Kecuali Tuhannya kelihatan, maka Nabi ini bisa membuktikan kalau dia adalah bukan Nabi lagi, namanya Rasul. Rasul itu melihat Tuhan. Nabi tidak pernah melihat Tuhan secara fisik. Ngerti? Paham nggak kau? Abang tuh yang nggak paham. Abang paham nggak sih perbedaan Nabi dan Rasul itu apa, Bang? Rasul itu apa? Nabi itu menceritakan Tuhan, tapi Tuhannya nggak kelihatan. Itu Nabi. Tapi kalau Rasul menceritakan Tuhan, tapi Tuhannya kelihatan di depan matanya, ngopi bareng, makan bakso bareng. Nabi pernah nggak ngopi bareng sama Allah? Itulah bedanya Rasul dengan Nabi. Abang ini kayak cerita lelucon aja. Kamu ini kan sebentar, kamu nggak nyambung. Kamu kan menceritakan Tuhanmu kan yang nggak kelihatan kan, betul kan? Betul nggak? Sampai hari ini Tuhanmu kelihatan nggak? Emang abang pernah lihat Yesus? Nggak, saya tanya. Sampai hari Lihat Yesus. Yesusnya pernah hadir di bumi dan ditonton jutaan orang. Itu kuat dibanding mimpi, naik ketemu Allah, bolak-balik. Itu nggak bisa melawan ketemu langsung. Emang abang pernah nampak? Yesus memang tidak hidup di zaman sekarang, tetapi Yesus pernah hidup selama 2000 tahun yang lalu. Kamu diam dulu, nanti kuturunkan kau, bodah. Ya. Ketika Yesus mati dan bangkit, kenapa kau tanya Nabi? Nabimu aja belum lahir di situ. Kita tidak bisa melaporkan orang ke polisi dengan alasan kamu dapat mimpi atau kamu ketemu Allah. Misalnya, Pak, dia membawa narkoba, Pak. Lalu pihak hakim bertanya, kamu melihat, Pak, dia membawa narkoba 1 ton? Enggak, Pak. Lalu kamu tahu dari mana? Saya tahunya dari Allah, Pak. Waktu itu Allah memberikan mimpi kepada saya, dia bawa narkoba. Kira-kira kamu di kantor polisi dilempar kursi atau kamu dihormati? Di kantor polisi yang dibutuhkan bukan nabi, tapi saksi mata. Saksi mata itu datangnya dari Rasul, bukan dari nabi. Ngerti nggak? Kambing, peler. Turun kau, goblok. Manusia peler kau. Gobloknya kelewatan kau.
Paham nggak bro yang gue maksud? Pak Dinas, paham nggak? Paham bang, paham. Ya paham. Kita tidak bisa melaporkan orang berdasarkan kita ketemu Allah. Misalnya, Pak, dia memperkosa istri saya. Mana buktinya, Pak? Ada CCTV? Enggak, Pak. Tapi saya ketemu Allah kemarin. Allah cerita sama saya, istri saya diperkosa. Bisa nggak? Ya itu bisa Nggak bisa. dipukulin Kan? polisi, Bang. Ya Pak, bisa dipukulin. apa? Bisa dipukulin polisi kalau Apa? gitu. Bilang. Bisa dipukulin polisi kalau. Nah itu yang saya bilang, sama seperti Yesus. Yesus disalib atau tidak disalib. Yang kita tanya saksi mata, bukan nabi. Karena nabi ini, dia pun ngaku ketemu Tuhan 7 juta kali juga nggak ada saksinya, nggak ada buktinya. Makanya seluruh nabi di perjanjian lama itu pun tidak akan ada sah menjadi nabi sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Kan para nabi kan menubuatkan Yesus akan bangkit dari kematian, Yesus akan bangkit dari kematian. Sebelum Yesus bangkit dari kematian, nabi-nabi ini nabi-nabi bodong. Ngerti nggak? Betul, Bang. Nah tapi kalau lo lapor orang polisi, Pak, dia memperkosa anjing saya, mana buktinya? Kasih CCTV. Masuk penjara nggak? Masuk nggak? Masuk. Pak, dia tidak disalib, Pak. Mana buktinya? Mana CCTV? Nggak ada, Pak. Terus kamu tahu dari mana? Saya kemarin ketemu Allah. Allah bilang dia nggak disalib. Lama-lama lo dilempar sama polisi kepala lo. Makanya gue bilang nabi itu nggak ada gunanya kalau sudah di pengadilan. Yang dibutuhkan di depan pengadilan adalah saksi mata. Ngerti nggak? Ngerti, Bang. Nggak usah ke Yesus. Betul. Atau kita laporin, misalnya gini, Pak, ini kata Muhammad, Yesus tidak disalib. Berdasarkan apa? Berdasarkan dia naik ke langit. Lah, untuk membuktikan satu perkara itu saksi mata masih CCTV, bukan nabi. Goblok banget sih yang jadi gila. Makanya kalau ada nabi, jangan langsung percaya. Di kenabiannya dia diadu dengan saksi mata. Apalagi orang yang bersangkutan belum lahir di tempat kejadian. Cuma berdasarkan gua nabi Yesus tidak disalib, nggak bisa sembarang. Manusia pelar. Silakan yang lain. Itu ngomong apa kau? Halo, selamat siang. Nabi orang Kristen. Nah, apa kabar Bang Luga? Apa kabar Bang Luga? Oke, selamat siang. Matanya itu juling. Kan tadi kan saya bilang, kamu jangan di sini, kita dialog baik-baik. Ya, Bang Bukan Luga. mari di sini, bantah. Ya, Bang Luga, saya perkenalkan saya Muslim. Kalau perumpamaannya boleh nggak pakai Allah sama Nabi Muhammad, Bang? Itu aja sih. Boleh ya? Kecuali kan begini, sebentar. Masalahnya Enggak, gini, yang Bang, mengatakan Bang. Yesus. Abang kan Theos, Tuhannya. Oh enggak. Ya, Kita nggak Yesus bahas sama itu. Theos boleh ya? Kita nggak bahas itu belum sah di pengadilan. Iya, Jadi jangan kamu pakai nggak bisa Allah sama ngatur Muhammad, orang. Nabi Muhammad. Jangan pakai Allah sama kucing. Nabi Muhammad ya. Itu belum sah di pengadilan, belum ada putusan pengadilan. Jadi Nah, kamu nggak kalau bisa bawa-bawa ngatur itu orang. terus, ini saya rekam ini. Nanti Udah, saya cari udah. dengan Bang. Monyet kau, Nanti saya cari dengan Bang. monyet kau. Turun kau. Goblok. Kamu yang monyet Manusia juga. dajjal kau. Anjing kau. Turun kau. Mata juling kau. Cari-cari. Cari-cari Muhammad. Orang itu kan belum sah putusan pengadilan kok jadi kau yang ngatur-ngatur. Dan saya bilang Muhammad dia mengatakan Yesus tidak disalib bukan berdasarkan saksi mata, tetapi berdasarkan wahyu. Nah di pengadilan wahyu itu tidak berlaku, yang dibutuhkan saksi mata. Saya cari Membang Dewa, kepala bapak kau. Orang kita nggak ada bahasa apa-apa tentang lu kok. Silakan. Loh, undang-undang apa? Kau melarang orang pakai nama Allah kan
Itu kan tertulis di Alkitab. Nggak boleh pakai nama Allah. Ya, laporlah ke pengadilan, bukan lapor ke saya. Lah kau bawa nama Yesus, bisa kau bebas kau bawa nama Yesus. Ada-ada aja kau, goblok. Silakan. Kok jadi ngancem lo, kurang ajar lo. Ya, silakan. Bang, buka bang. Apa kok jadi kayak ngatur? Buka bang kacamatanya bang, biar gantengnya kelihatan bang. Buka. Kelihatan bang. Bang, mobil Rolls Royce-nya mana bang? Bang, Rolls Royce-nya mana bang? Bentar ya. Goblok. Saya kan mengatakan bahwa saksi wahyu dan mimpi itu tidak bisa dibawa kepada kepolisian. Yang dibutuhkan tuh saksi mata. Kok jadi nyari-nyari Bang Dewa kepala bapak kau? Silakan. Ada mau bertanya lagi nggak? Rekam aja sono, goblok. Orang gua ngomong. Kan saya bilang saksi itu lebih tinggi daripada wahyu. Silakan. Iya, kalau di pengadilan. Apa pertanyaannya? Kalau di pengadilan. Iya kan saya bilang, saya cuma mengatakan kalau di pengadilan kita tidak bisa membawa wahyu. Kita bisa membawa nabi, bawa Tuhan. Misalnya kau maling nih, Pak, dia maling. Mana buktinya? Mana CCTV-nya? Nggak bisa kita bilang, oh saya mimpi Pak, dia maling. Nggak bisa. Makanya saksi mata itu lebih tinggi daripada mimpi maupun nabi. Itu yang saya bilang. Terus, oh jangan pakai kata Allah. Jangan pakai kata Allah. Kenapa lu jadi yang ngatur sih? Ya lu lapor ke pengadilan sono supaya dilarang pakai kata Allah. Kok jadi ngelarang-larang gua? Agama lu kan agama lu. Berarti Siapa pula yang Yesus anak Tuhan juga nggak ada saksinya, nggak perlu itu bang. apa? Yesus kan anak Tuhan. Saksinya Apa? secara penglihatan tidak ada. Tapi kan dia bisa bangkit dari kematian. Nggak ada yang Bentar. tahu. Nih, Sebentar. ya coba. Iya, sebentar dulu. Aduh, si monyet ini orang lagi ngomong. Kamu bisa diam dulu nggak, muncungmu itu? Kan saya bilang, Yesus anak Tuhan. Pengakuan Yesus betul. Saksinya siapa? Kan manusia kan tidak bisa dibawa ke sorga. Makanya Yesus membuat mujizat dengan cara bangkit dari antara orang mati. Nah, coba kau kalahkan dulu kematian Yesus. Bisa nggak? Silakan. Di pengadilan itu bang, yang dibutuhkan saksi. Yang jadi saksi Bukan nabi, kan? Yesus anak Tuhan. Enggak. Yang jadi saksi, Enggak, saya tanya dulu. Yesus anak Tuhan itu siapa? Yesus yang jadi saksi memang tidak ada. Tetapi ketika Yesus membangkitkan orang mati, Itu bisa dibantah dong. sebentar dulu, Iya, tetapi kalau kau bisa membantah mujizatnya, misalnya gini ya, Yesus anak Allah, lalu Yesus membangkitkan orang mati. Mulutnya Yesus ini bisa kau batalkan asal kau bisa mengalahkan mujizatnya, bukan cuma dengan muncung kau, ngerti nggak? Paham nggak? Abang ini standar ganda untuk Yesus kayak gini, untuk Muhammad kayak gini. Sekarang begini, kan Yesus sudah bilang Tuhan itu
Tuhan itu kan tidak bisa dilihat karena manusia berdosa. Nah, untuk membuktikan omongan Yesus itu, dia membuat mujizat. Nah, bisa nggak kau bantah mujizatnya ini? Bisa nggak? Kau kalahkan mujizat Yesus, dia membangkitkan orang mati, bisa nggak? Itu masih kalah. Masih kalah. Lo kamu aja nggak ada mujizatnya kok, nggak bisa bangkit dari kematian kok. Bangkit dari kematian, ada nggak? Ada. Di Elia yang diangkat ditanya, tanpa mati, Bang. ada nggak? Yang membangkitkan Yesus siapa? Nabi Henok, Bang, sama Nabi Elia yang diangkat ke surga tanpa kematian. Oh, ya, Elia dan Henok itu yang bangkitin Yesus. Ada nggak orang yang bangkit nggak bisa mati tanpa Yesus? Dia bangkit sendiri, ada nggak di dalam agamamu? Tapi kan dia lahir sebelum Yesus, Bang. Bang. Iya, tapi kan Yesus kan sudah Tuhan sebelum dunia dijadikan. Makanya yang ngebangkitin Elia dan Henok itu Yesus. Makanya di luar kuasa Yesus ada nggak dari agamamu yang bisa bangkit dari kematian? Kan nggak ada kan? Makanya mujizat itulah yang mendukung kalau Yesus itu anak Allah. Makanya kan harus ada mujizatnya. lebih duluan enggak, di dalam agamamu ada enggak yang bisa bangkit dari kematian? Itu yang kutanya. ini kan yang lagi dibahas. Ada enggak? Yang lagi dibahas kan Yesus, Bukan, yang bawa agama bukan saya. kau yang ngatur. Loh, kan kamu mengatakan Yesus bukan anak Allah berdasarkan agamamu kan? Betul nggak? Kambing. Enggak. Nah, makanya aku tanya, apa mujizat dari agamamu untuk membatalkan kalau Yesus anak Allah? Apa mujizat yang bisa kalian lakukan? Manusia gembel ini. Ada nggak? Manusia tolol, bukannya dijawab. Kamu kan bilang, Bang, Yesus bukanlah anak Allah. Modalmu apa? Bujang. Nggak adanya modalmu. Yang Misalnya katanya. kau kek bangkitin orang mati kek. Enggak, jangan bawa agama saya. Bukan saya bawa agamamu, kan kamu kan kan bertanya. Mana saksinya Yesus Iya, jadi Tuhan? iya, sempak, iya. Berdasarkan kamu kan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan agamamu, bukan? Atau berdasarkan agama Hindu? Bang, pantesan aja lu sesama Kristen aja lu dibilang bidat lu. Ciluga bidat Lu katanya. kepala batu. Kamu jawab. Aduh, si manusia Jawab tai dulu itu. pertanyaan, mana Goblok. saksinya? Goblok. Mana saksinya? Kan sudah gue bilang Yesus membangkitkan orang mati pakai dia bangkit dari kematian, itu udah bukti, itulah yang memberikan kesaksian kalau dia Tuhan bangkitin orang mati. Saksi itu nggak perlu nonton, lu harus dibawa 3 orang. Yang penting dia bisa bangkitin orang mati dan bangkit dari kematian. Monyet, silakan yang lain. Batu kau. Pagi Bang, Bang Nabi, pagi juga. Selamat pagi. Ya, Bom, selamat pagi. Bom. Nabi kok mau dilawan itu? Oke. Nabi kok mau dilawan? Saya cuma bilang tadi, Yesus itu anak Allah, saksinya mana? Lah, Yesus kan membangkitkan orang mati. Yesus kan mengusir setan. Siapa saksinya? Lah, tentu orang-orang yang hidup di zaman Yesus. Karena tidak bisa
yang bersifat goib melawan yang bersifat nyata. Nggak bisa, nyata harus versus nyata. Gagal paham, orangnya gagal Ini kan- paham tuh. Saya mau tanya apa lagi Bang? Izin Bang. Silakan. Kalau dalam Kristen secara umum kan upah kematian adalah dosa. Secara umum betul nggak Bang? Upah kematian adalah dosa. Iya, terus Artinya yang memberi kematian bukan Tuhan ya Bang? bukan. Mohon maaf nih Bang, misalkan pada saat Yesus pernah mati, berarti itu apa dosanya kira-kira? Sekian Bang, kalau mudah-mudahan nggak tersinggung Bang. Dia menebus dosa. Saya tidak akan pernah tersinggung. Dia menebus dosa. Dia harus supaya orang manusia itu bisa hidup kembali. Makanya kan orang kan karena sudah tanpa ada kode. Jadi ngotot siapa Yesus adalah Tuhan. Loh, Yesus membuat mujizat kan bukan di dunia goib, betul nggak? Yesus membuat mujizat bukan di alam mimpi. Yesus membuat mujizat itu di dunia nyata. Kalau Yesus membuat mujizat di dunia nyata, berarti apa? Orang yang mau dapat mimpi, orang yang mau ketemu Tuhan, orang yang mau jutaan kali ketemu Tuhan pun nggak bisa melawan. Karena ini kejadian di dunia nyata. Yesus mati, bangkit. Siapa saksinya? Saksinya harus orang yang hidup di zaman Yesus. Tidak boleh ada nabi naik ke langit. Itu nggak boleh, nggak akan bisa. Karena saksi mata itu lebih kuat daripada mimpi. Contoh misalnya, kamu menikah, kawin sama perempuan di dunia mimpi atau di dunia nyata atau di dunia goib, lebih enak mana? Lebih nyata mana? Iya, langsung dipegang-pegang enak Bang. Langsung dipegang-pegang. Nah, daripada roh saya atau secara goib gila gitulah kan. Makanya saya bilang Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati itu harus saksi mata yang bisa memberikan keterangan, bukan seorang nabi, bukan seorang yang ketemu dengan Tuhan. Seperti itu. Paham nggak? Paham. Iya, coba kita naikkan yang lain ya. Silakan yang muslim ya. Bang, kalau di dalam Kristen ada kisah itu nggak sih Bang, yang Nabi Musa pernah membangkitkan orang itu? Musa pernah membangkitkan orang itu. Nabi Orang Musa mati tidak dibangkitkan membangkitkan lagi. orang mati, dia membelah laut dia. Orang mati kalau di Al-Baqarah Enggak ada itu, enggak ada. Oh, beda kisah ya. Nah iya, tapi kalau dia kita pahami enggak ada. Beda kisah ya. Enggak ada itu. Silakan. Silakan. Oh, Bang Luka. Ya, silakan. Iya, masih hebat orang Indonesia dong, Bang. Iya, masih bangkit Indonesia dong, Bang. Mati bangkit jadi Itu kuntilanak. kan film, Bang. Orang mati itu nggak ada yang bangkit, Bang. Mati, kalaupun dia hidup, sebenarnya bukan hidup. Itu penipuan setan. Setan yang nyamar jadi nenek moyangnya. Kan ada tuh, kemarin rohnya gentayangan. Nggak ada orang meninggal ya masuk neraka. Kalau nggak masuk surga udah. Nggak ada tuh jalan-jalan tuh nggak ada. Itu bohong itu. Nggak ada satu manusia pun yang sanggup mati dan bangkit tuh kecuali Yesus. Nggak ada. Makanya kalau ingin membantah ke Tuhan Yesus, coba kau bangkit 2 kali lebih hebat dari Yesus supaya kami juga percaya. Ya kalau cuma ngomong-ngomong saya ketemu Tuhan, saya ketemu Allah, nggak bisa. Harus kekuasaan. Berarti Yesus itu mati dan bangkit rekayasa setan juga, itu maksudnya, Bang. Kan orang dia.
Yesus bangkit, yang bangkitin Yesus siapa? Siapa yang bangkitin Yesus? Ya, kan kita nggak tahu. Ya, kan kita nggak tahu. Kan Yesus kan ngomong, kuasa yang dipakai oleh Yesus untuk membangkitkan orang mati, nah itu kuasa yang sama dipakai ketika dia bangkit dari antara mati. Itu tertulis di dalam kitab Injil. Nah, menurut kitab Injil, siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Siapa? Abang percaya itu. Bapak. Abang percaya itu. Bapak. Kalau dia ngaku-ngaku gimana? Salah. Kalau dia ngaku-ngaku gimana? Kalau dia ngaku, kan ada saksi mata. Yesus itu kan tidak jalan sendiri. Dia kan ada 12 muridnya, ada pengikut-pengikutnya. Itu kan kejadiannya bukan di dunia goib. Dunia goib, kejadian yang terjadi di dunia goib sama kejadian yang terjadi di dunia nyata lebih kuat mana untuk dipercaya? Nah, di Kan di dunia Indonesia nyata, ada orang mati jadi pocong, bangkit jadi kuntilanak. Saksinya banyak juga. mana ada orang mati bangkit jadi pocong, itu di mana? Tolol. Goblok banget sih lo. Di mana orang mati bangkit jadi pocong? Di Itu di Indonesia, film itu, Bang. Bang. Iya, di mana manusianya? Kenalin sama Di gua, film. monyet. Itu mereka di film itu. Nah, kalau lu bilang di film, iya, bukan di dunia nyata. Kemarin teman gue Islam meninggal, dia di kuburan nggak bangkit-bangkit lagi tuh, nggak jadi pocong, dia di dalam tanahnya dia. Kambing juga. Berarti lu, emang bro. dia nggak bangkit, Bang. Nggak bangkit. Lah iya, makanya tidak ada di dunia ini yang bisa bangkit kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus itu bangkit, dia Coba itu kita tes saksi Walangit, matanya Bang. banyak. Siapa ibu kandung Yesus Walangit? Kalau gue gituin lebih mati lagi dia, jangan. Nanti mati Di pula dia. Cina, orang mati bangkit jadi Sun Gokong. Hebat itu. Malah mendongeng lagi si manusia peler ini. Lu turun lo, goblok. Turun. Manusia peler malah mendongeng lagi. Itu siapa ibu kandung Yesus? Betul Bang Luka, betul Nabi. Bisa jawab siapa? Orang yang nggak jelas tuh turun aja, nggak usah naik di kum ini. Coba Bang, tolong dijabarin Bang tentang Maria hanya mengandung aja Bang. Kan konsep Bang Luga, ibu kandung Yesus Roh Kudus. Maria hanya numpang rahim gitu kan Bang. Istilahnya zaman sekarang kayak bayi tabung lah gitu kan. Ya kalau saya pakai itu, orang Islam udah nggak bisa jawab lagi. Ini kan cuma saya kasih edukasi nih. Pakai begitu udah nggak bisa orang Islam menjawabnya. Udah mati udah. Ini kan saya kasih ulur-ulur waktu aja nih, biar sedikit ada pertarungan. Ayo. Kejadian 1 ayat Yesus 27. Saya Islam aja hafal. Yes. Dalil Nah, mana dalil, makanya Bang? tahu. Dalil mana dalil? Oke, di dalam agamamu ada nggak tuan perempuan? Nggak ada Bang. Ya mana ada, Bang? Nggak ada. Nah, kalau di agama saya ada tuan perempuan. Kejadian 1 ayat Mana 26. dalilnya? Dalil mana dalil? Kejadian 1 ayat 26 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu kan Perempuan diciptakan Sifat ya Bang ya. Ada manusia perempuan dan laki-laki, bukan Tuhan perempuan. Kecuali Iya, dalilnya ada perempuan yang- Tuhan, ada perempuan Tuhan. Itu sama aja, tolol. Perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan, kan sama Betul aja. Bang, betul Bang Memang Nabi. monyet. Memang monyet, tolol Aduh. banget ini orang gila ini. Dalil Turun aja, dalil. guys, turun aja. Tidak ada tulisannya Tuhan perempuan. Perempuan diciptakan menurut rupa Tuhan, ya itu kan sama aja, goblok. Melawan sama Nabi, bukan turun Tuhan, aja. manusia sama. Juga. Itu kan bentuk bukan Sama nggak bukan artinya? sifat. Iya bentuk ya Bang ya. Rupa, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Berarti kan
rupa dan gambar tubuh. Tubuh ini kan Kadang gambar. ada yang bilang itu sifat, Bang. Itulah orang kalau dia udah kena gigit anjing rabies bilangnya jadi sifat. Oh, tadi ditanya A jawab B. Bang, Kasih berarti ada kelaminnya dong, Bang. Ada konsep rutin kalau dalam Tuhan, Bang. Turun aja Nabi Luga. Udah terlalu banyak ngomong gitu. Ya istilahnya ada kelaminnya berarti. Ya kalau udah dibilang perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan, berarti kan perempuan itu kan udah lengkap sama kelaminnya dong, namanya perempuan. Iya, betul. Kalau namanya perempuan berarti ada kekemaluannya, ada payudaranya, namanya perempuan. Berarti- Betul, Nabi. Betul, Nabi. Berarti Tuhan itu Berarti ada yang Tuhan- perempuan dong. Berarti Tuhan bisa bersetubuh. Tuhan laki-laki dan Iyalah. perempuan. Namanya udah laki perempuan terus masuk lo mau lihat-lihatan. Makin tolol nih si Waduh, susah barang itu. Kamu ngisi peler kuda. Masuklah. Kamu ngisi Ya, peler Bang. kuda. Masuk ngisi peler kuda aja kamu. Jadi Tuhan Jangan terus terlalu banyak nanya sama udah Nabi itu. Kasih turun Tolol aja. juga ya, Bang. apa? Iya, tolol juga masa nggak bersetuju. Laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa juga diciptakan kan. Kenapa diciptakan berjenis kelamin? Ya supaya bersetubuh menurut gambar Tuhan. Berarti apakah Tuhan bersetubuh? Jawabnya iya. Apa yang salah dengan bersetubuh? Jangan aja kamu sampai nyoba-nyobain rela Nabi lo. itu. Lo aja sampai rela menjual warisan bapak lo hanya demi nyewa lonte, kurang ajar. Iya kan? Mencuri harta orang tuanya untuk demi mengawini janda-janda liar. Hanya karena lo pengen bersetubuh. Lo aja pengen bersetubuh. Masa Tuhan lo larang-larang? Masa disuruh jomblo, Bang? Silakan. Aturannya. Makanya udah gila. Betul Nabi. Bang, kenapa sih Yesus pernah bilang aku diutus hanya untuk 12 suku Israel atau apa ya? 12 suku tersesat. Mohon penjelasan ya, Pak. Terima kasih. Ya, artinya gini, Yesus itu pertama-tama diutus untuk ke-12 suku Israel. Tidak mungkin Yesus turun dari langit tiba-tiba ke Hong Kong sama ke Cina kan? Wen Xiang Chiong Wong, padahal dia orang Israel. Tentu ya dia kan seorang sebangsanya dong. Aku hanya, dan ketika Yesus itu ngomong aku hanya diutus kepada bangsa Israel, lihat konteksnya, karena yang minta tolong ini adalah dari bangsa lain. Jadi dia harus mengakui dulu Israel. Yesus memperkenalkan Israel. Misalnya Yesus turun nih, tiba-tiba datang orang dari Tiongkok minta kesembuhan sama Yesus. Yesus kan ngomong dulu dong, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah perempuan ini akhirnya mengakui, iya Tuhan, tapi anjing-anjing itu juga memakan remah-remahnya, sisa-sisanya aja deh. Kata perempuan itu, oke, imanmu besar, kan gitu. Bang, kenapa orang Kristen sangat mencintai bangsa Israel, Bang? Contoh Amerika mendukung Israel. Menurut Bang Luga, kenapa, Bang? Karena orang Amerika itu adalah suku Israel. Kan suku-suku Israel itu ada 12 kan. Yang di Israel ada 2 suku, yang sisanya banyak di Amerika. Sama Amerika itu suku Israel. Oh gitu, Bang. Tapi Israel itu suku Yehuda. Yehuda kan ada, iya. Efraim. Di Inggris banyak orang-orang Efraim. Oh. Mereka yang pegang parlemen itu ya, Bang ya? Iya, karena mereka masih satu keluarga. Amerika sama Israel itu masih satu keluarga. Apalagi Donald Trump kan Yahudi. Gimana nggak dibela Israel, orang satu bangsa sama dia? Donald Trump itu orang Yahudi.
Lantas kita bingung kok Amerika dukung penuh gitu kan? Kenapa? Secara ekonomi rugi kan? Ih. Oh enggak, karena nggak bisa dipungkiri Amerika itu kan besar gara-gara orang Yahudi juga. Yo Bang Jetro, shalom. Jadi tadi kan si Ucok tadi kan jangan bawa-bawa Muhammad sama Allah. Jangan mengucapkan kata Allah. Kata Allah ini kan diklaim orang Islam kan sebagai nama Tuhan mereka. Oke saja kan. Ya, tapi Ini kan Bang itu kan Yoga, baru debater offline lawan Moko Ginta. Udah biasa debat offline diajarin sama TikToker. Nggak masuk dong. iya. Kan saya bilang kalau masalah kata Allah itu kita perlu bahas. Kalian nanti bahasnya di Lembaga Alkitab Indonesia. Kan saya bilang gitu tadi kan. Iya. Kalian bahasnya di situ. Iya. Tapi jangan pakai kata Allah deh. Loh, sekarang kan kata Allah itu kan belum disahkan di pengadilan. Jadi kita nggak bisa larang-larang orang. Kecuali kalau sudah disahkan. Silakan yang lain. Nah, itu ngumpulin donasi terus tujuannya apa sih Bang? Saya bingung loh kadang, memecah belah terus tuh. Siapa? Paul Zhang. Siapa? Paul Zhang. Kan aktif tuh saya sering lihat Bang. Ya nggak masalah. Kita juga ngumpulin donasi kok. Tapi kan ngumpulin donasi kita kan bukan donasi sebenarnya perpuluhan itu. Kalau Bang Uga kan untuk ini penyebaran agama secara damai. Kalau ini kan memecah belah Bang. Iya. Silakan, Anda mau naik lagi? Masa Tuhan ada anaknya? Iya memang Tuhan tuh ada anaknya. Yang bilang Tuhan gak ada anaknya kan cuma ya di agama lu lah. Bukan agama Islam. Iya, banyak itu Son of God kan banyak itu. Iya. Son of God kan banyak Bang. Kenapa yang istimewa Yesus Bang? Ya Son of God itu kan sebenarnya istilah pertama dari Yesus itu, yang lain cuma ngikut-ngikut aja. Son of God itu kan artinya anak Allah. Naik. Kirim permintaan. Selamat siang Bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bang. Bang Luka. Itu Katolik sama Protestan satu ya Bang. Ya. Oke, Bang, sudut pandang. Kalau masalah Katolik Protestan jangan kita bahas itu dulu deh. Yang Islam aja dulu. Ya. Ya, rencana mau merit. Saya pernah dengar di Donitan Bang. Saya pernah dengar waktu Donitan bilang. Kenapa pada saat Yesus mau disalib kan dia bilang Yesus Eli lama Tuhanku mengapa engkau meninggalkan. Padahal di ayat yang lain Yesus nggak pernah bilang Tuhanku, selalu bilangnya Bapakku.
Nah, menurut beliau mungkin ini adalah bukan Yesus tapi orang yang diserupakan mirip Yesus, makanya ngomongnya beda gitu loh, Bang. Menurut Bang Luga gimana, Bang? Nggak bisa. Jadi gini, itu adalah isu-isu yang harus dilempar supaya kita supaya kita bisa ditarik dari fokus. Itu kalau pertanyaan dijawab itu nanti rancu, kepanjangan. Mereka sengaja membuat suatu sistem pertanyaan yang tugasnya adalah menarik kita supaya tidak fokus mecahin kepala dia. Kita kan udah fokus nih mau mecahin kepala dia nih. Bang Luka di sana ada cewek loh, dia lagi ke diskotik begini. Mana sih? Nah, ketika kita mana sih dia pukul kita. Paham nggak? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan tai. Kalau memang lo benar, ada nggak di agama lo tuan perempuan? Itu aja dulu. Nggak ada. Kalau nggak ada, lo nggak usah berusaha menyamakan. Nggak ada. Hanya dengan cara seperti itu kita bisa menghancurkan musuh. Nggak bisa. Karena itu adalah pertanyaan jebakan. Sama kayak tadi kan, Bang Luga jangan bawa nama Muhammad, jangan bawa nama Allah. Nah, saya kan di sini lagi bahas Tuhan perempuan. Nah, ketika dia tidak bisa menjawab Tuhan perempuan, maka kita pecahin kepalanya, kan begitu. Nah, kenapa kita di pengalian isu namanya, pengalian isu? Kan ketika seorang lagi viral dipecahin kepalanya, bang, pengalian isu terus. Bang, di sana ada kucing, bang, di sana ada tai, bang. Tolong, bang, di sana ada kucing. Nah, jadi akhirnya kita, mana kucing? Padahal kita lagi enak pecahin kepalanya, Lolita, pecahin kepalanya. Paham nggak? Itu pengalian isu semua itu. Jadi hanya dengan cara seperti itu mereka bisa bertahan hidup. Makanya saya selalu fokuskan di Tuhan perempuan kan. Akhirnya mampus. Itu pengalian isu aja ya. Iya, pengalian isu itu. Kalau memang Tuhan lo memang sama dengan Tuhannya para nabi, ada nggak di dalam agama lo Tuhan perempuan? Nggak ada, Bang. Ya udah, nggak usah lo lawan lagi ke Kristenan karena udah beda Tuhan, betul nggak? Makanya senjata terkuat dari penyesatan adalah penghilangan kelamin. Penghilangan kelamin ada di rating nomor 1 di dunia. Penyesatan tertinggi. Itulah yang dilakukan oleh Katolik. Tuhan itu tidak bergender dan tidak punya kelamin. Gitu. Tuhan kok berkontol. Itu kan bahasa-bahasa gitu kan. Tuhan kok berkontol. Itu adalah kalimat-kalimat penipuan supaya kita bisa diinjak-injak oleh Dajjal. Gitu. Silakan. Naik. Sangat susah, Bang. Kita kalau melawan muslim ini kita tidak memakai Tuhan bergender, susah. Betul nggak, Pak Kekas? Wah. Betul nggak? Sulit banget kita melawan muslim kalau kita cuma bilang, oh ini pewahyuan, ini nih, wah, kita ngomong sedikit nyebut nama Muhammad aja dia udah ngamuk. Makanya satu-satunya cara adalah kita harus hantamnya di situ. Baru dia diam. Itu 100% manusia atau Naik. 100% manusia atau 100%. Gimana, Bang? Ya kalau udah tiga Tuhan satu keluarga, Tuhan satu keluarga. Apa? Gimana? Bukan? Sudah 3 Tuhan satu keluarga itu udah selesai perdebatan, Bang. Iya, makanya mereka kan mancing-mancing nih.
lu gua jangan sebut kata Allah. Jangan sebut kata Muhammad. Nah, kalau kita ngomong Muhammad atau Allah, mereka kesempatan memasukkan nanti pasal penistaan. Padahal yang kita omongin juga baik-baik aja. Betul nggak? Punya kesempatan mereka memframing, oh kamu menghina, kamu menghujat. Padahal kita ngomongnya nggak ada apa-apa gitu loh. Cuma saya bilang kan, Muhammad tidak sejaman dengan Yesus. Nah, Muhammad tidak sejaman dengan Yesus, menghina nggak? Enggak lah, Bang. Nah iya, pokoknya cuma nyebut nama Muhammad aja bisa jadi pasal penghinaan. Nah makanya satu-satunya cara adalah kita libas mereka di gender. Udah mati itu, udah nggak bisa bergerak. Ya teman-teman doakan untuk siapa lagi nih? Buatan itu pasti semua terjadi atau ada yang enggak, Bang? Buatan itu kalau Nabi terjadi atau ada yang enggak, Bang? Pasti terjadi lah. Mohon maaf Pasti nih, Bang, terjadi. waktu aku pernah nonton edisi Nyerang Abang, kok pernah bilang nubuatan yang menikah terus 1 juta di stadion nggak terjadi. Penjelasan Abang stadion nggak terjadi. Penjelasan Abang. Saya sebenarnya bukan waktu itu saya cuma bilang mau nikah bulan Juni. Saya tidak sedang bernubuat. cerita aja. Bulan Juni. Iya, si Edis kan pendusta, makanya dia sekarang gembel. Cuma dapat rumah apologet, dia udah bangga. Di sana juga dia juga perabotannya nggak ada kok, cuma rumah blong kosong, nggak ada isinya. Iya. Cara nyerang orang, Bang. Berarti cuma cari-cari salah ngomong aja itu. Iya. Bang, tolong nomor rekeningnya, Bang, dicantumkan, Bang. Tolong nomor rekeningnya, Bang, dicantumkan, Bang. Kamu mau ngasih, kapan mau ngasih nih? Hari ini, Bang. Hari ini, Bang. Oke ya. Oke. 100.000 boleh gak, Bang? 100.000 boleh gak, Bang? Boleh. Bang Jetro. Pak Luga. Bang Jetro. Iya, hadir Pak Luga. Aku kan ini kan aku kan mau ngelamar calon istri nih ke Surabaya nih. Oh, Iya, sama anak konsulat Rusia, konglomerat juga lah. oh iya. Sumbang-sumbang dulu leku. Sedikit ya. Oh. Dari WA lah dikirim apanya? Oke ya. Oke. Kemarin Pak Luga miss call aku ya. Iya. Karena lagi sibuk sekolah aku ya. Aku mau begini, aku kemarin dari Siantar. Aku kan dari Medan kan. Aku capek kali kan. Aku pikir siapa tahu aku bisa numpang nginap di penginapan lain kan, cuma karena lain nggak jawab akhirnya aku nginap di hotel Holiday Siantar. Holiday itu yang di depan, Iya, aduh. apa itu, siapa dia? Di chatting Iya. kian Pak Luga. Kadang kan aku apa, Bang? Oh gitu ya, oke. Kalau ke Surabaya, aku jemput, Bang. Kalau ke Surabaya. Oh gitu ya, serius ya. Serius. Iya. Alphard. Oke. Oke, nanti apalah. Berarti nanti kalau kita ada- ngobrol apa ya? Iya. Di WA pun boleh, iya. Jadi jadi nanti bulan Desember nanti saya married di Surabaya. Jadi Oke. 2 kali lah kita bikin acaranya di Surabaya sama Sumatera kan. Calon istri saya ini dokter. Mantap. Iya.
Bang siapa nih? Bang Dinas. Nanti Simpan nomor aku, Bang. berarti kita ke Surabaya nanti. Oke. DM ya. 081. Oh iya, oke. Sebutin aja nggak apa-apa. Berapa? 0811 081. Bentar. Bulan apa itu, Bang? 081. Aku kan lamaran kan bulan 7. Nanti nikahnya paling belum bulan November lah. Siap. Awak jemput nanti jemput. 081. Ya 0811 445 445 4444. 4 kali ya. Ya. Bang siapa Ya, namanya? ya. Bang siapa namanya? Umar, Bang Bang. siapa? Bang Dinas ya. Bang Umar, oke. Makasih ya Bang Umar sama Bang Jetro ya. Siap, Ntar aku Bang. DM dah. Siap Pak Pas Duga. saat ini kan siarin live, iya nanti siaran langsung. Biar semua pada lihat, iya. Jadi calon istri saya ini kalian aku kasih fotonya sedikit lah, bukan untuk Surabaya memamerkan, mana enggak sih. istri, Bang? Calon istri, Bang. Surabaya mana istri? Calon istri, Bang. Dia di dekat Darmo itulah rumahnya. Oh, Darmo. Oh, daerah mewah itu, Bang. Oh, Darmo. Mewah. Ya memang ya begitulah berkat Tuhan lah. Kalau nanti Saya saya di Ampel, Bang. sama orang susah gimana? Di mana? Sunan Ampel. Oh di Ampel ya. Sunan Ampel. Oh Sunan Ampel ya. Ini orang mana fotonya? Orang Cina kah? Orang Rusia? Orang Jawa kah? Atau Boru? Boru Batak, Bang. Batak. Orang Rusia. Serius, Bang? Mana fotonya, Bang? Serius, Bang? Mana? Bentar. Loh, kok belum nongol sih? Ada yang debater yang di Surabaya lagi nggak, Bang? Nanti ku antar ke sana, Bang. Barangkali mau ketemu. Nah itu dia tuh. Oh Anjir, sedikit agak cantik kurang kali jelas ya, memang abangku. udah jelas nih. Cantik memang itu, Bang. Nah tuh. Wah, Woi cantik. Kapan nikahnya bang? Belum. Bang Nabi kapan nikah? Bulan November. Nikah. Belum bulan November lah nanti doain. lamarannya kapan lamaran, Bang? Lamaran Ditunggu saya ini undangannya. ke Surabaya mau lamar dia. Saya ke sana karena disuruh ngelamar, makanya saya berangkat. Cantik banget. Dia ini punya rumah sakit. Dia punya rumah sakit. Dokter kah, Bang? Iya dokter. Dan juga pengusaha. Papanya pengusaha dan big boss juga lah. Dokter siapa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Ya nanti aja lah bang. Ini kan umum, jangan kita expose dulu. Nanti siap, kan siap. digangguin sama orang kan nggak enak. Jadi teman-teman, jadi nanti kan banyak nanti kan yang mensabotasi kan, gitu. Miska udah, aduh Miska mohon maaf ya, aku udah punya calon istri. Aduh. Oh, abang orang Surabaya ya? Abang. Iya. Hmm. Sampein, Bang. Sampein. Dia
Jadi teman-teman, makanya kalian jangan suka ngejek-ngejek saya. Akhirnya saya, kalau kata Ustadz Anwar, Bang Luga dapat Renata itu seperti ketiban durian runtuh. Aduh. Jadi gimana lah ya? Ya dia Mayang Sari dia- bukan bang? Renata Mayang Sari. Apa? Renata Mayang Sari. Spesialis bukan. kulit kelamin. Bukan. Itu kan di Renata Mayang Sari itu kan dia dokter di ini, dia di dokter di Rumah Sakit Mitra kan. Ya. Jangan diekspos di sini nih Bang. Nah, nanti aja lah kita ngobrol-ngobrol Surabaya. Karena di sini kan banyak dajal musuh-musuh saya, nanti di sabotase kan nggak enak. Nanti kalau udah nikah lah kan baru nanti kita foto-foto ya kan. Siap. Siap. Shalom Bu Miska. Siapa patah hati nih kayaknya. Ya, gimana kabarnya? Enggak lah. Kalau dari dulu juga Mbak Miska juga udah tahu kok saya punya pacar. Kalau saya nggak punya pacar kan pastilah dipacarin sama si Miska. Nah, tapi kan saya kan sudah punya pacar. Kemungkinan. Namanya kalau lagi single kan bebas ya kan, bebas memilih. Miska juga cantik kok orangnya. Tapi kok belum nikah ya Bu Miska ini ya? Tapi mirip pula fotonya dengan foto saya, Bang Luga ya. Mirip bener. Sama lah cantiknya sama kamu. Dulu Nabi Luga ganteng, ya sekarang juga masih ganteng lah, sama aja lah, cuma agak gendut itu doang. Namanya juga kan kurang olahraga. Ini saya mau olahraga lagi nih, udah lama nggak olahraga. Oke, Bang DSP, dua sudut pandang. Walaupun olahraga Luga udah susah untuk diubah. Ini si Budiman ini, dia kan yang karena dia mukanya jelek, yang diandalkan badan lah kan, dia sispek gitu loh. Terus disangkanya kali gua nggak bisa sispek, si geblek. Saya ini bekas pelari maraton juara 1. Saya juga atlet karateka. Jadi bagi saya itu push up itu makanan sehari-hari dulu. Cuma karena saya sibuk di dunia debat, kebanyakan makan jadi gendut. Tapi kalau untuk ngecilin perut itu gampang. Tinggal stop makan nasi juga kelar, seminggu kecil perut langsung. Jadi bagi saya itu olahraga itu memang dulu apa gitu. Jadi siapa nih? Si Budiman Duda terkutuk ini ngapain sih, Mbak? Komen aku.